Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tisna Arisman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang bersama narasumber ngebahas tentang dunia kepenulisan dan juga tentang sastra lah intinya. Nah, di samping saya ini udah ada narasumber nih yang dimana beliau juga merupakan mahasiswa sastra. Tapi beda reguler dengan saya reguler CS, kakak ini tuh reguler CK, dan ini saya datang hari Kamis ke kampus demi tugas ini. Oh, harus diapresiasi. Nah, oke. Langsung aja, di samping saya ini ada Nur Kania namanya, Kak Nia. Nur Kania ya? Nur Iya, Kania. Nur Kahania. Berarti kaknya itu kakak KHA. karena namanya juga Kania ya? Iya, Nur Berarti Kania. kalau dipasang K aja Kak Kania gitu. Kania aja nggak apa-apa. Ini pertegas ya, Kania aja nggak apa-apa. Ya intinya beliau ini mahasiswa semester 7 juga ya Kak ya? Dan beliau ini banyak sih bisa dibilang selebgram juga iya, konten kreator iya, penulis iya, novelis juga iya nih salah satu karyanya, novelnya. Ini saya dikasih dulu nih udah lama novel ini sama Kania. Tapi dibaca nggak? Dibaca sih tapi nggak nyampe selesai. Baru saya mau nanya gitu, isinya apa? Iya. Kalau Nanti ini kita akan salah satunya akan ngebahas novel ini juga teman-teman. Jadi oke lah langsung aja. Sebelumnya boleh perkenalkan lebih lengkap lagi dari Kak Kanianya. Mungkin nggak lengkap nggak apa-apa ya, takut lama. Boleh. Gitu. Secara singkat aja, halo, nama saya Kania. Saya dari mahasiswa Unpam Sastra Indonesia reguler Kamis semester 7. Satu angkatan sama Tisna, Iya. tapi beda reguler aja. Iya. Jadi kesibukannya kakak sekarang apa nih? Kuliah ya pastinya? Ya, kesibukannya kuliah, terus masih nulis-nulis juga dikit-dikit, sama adalah beberapa job gitu buat freelance. Selebgram guys. Oh, enggak juga sih, nggak bisa dibilang selebgram juga gitu, tapi lumayan menginfluence orang lah dalam bidang kepenulisan. Ya berarti intinya mah apa ya, kesibukan Kania itu atau kegiatannya kebanyakan berkaitan sama dunia tulis-menulis lah ya kayak. Iya. Oke Kak, langsung aja nih. Saya apa aku ya? Saya aja deh. Saya mau ngebahas salah satu karyanya Kania ini, novel. Novel ini berjudul Limited to Talk with You. Bahasa Inggris Kak. Iya, Tapi isinya bahasa Indonesia kan? Iya. Apa sih ini Kak, kalau boleh tahu tentang apa novel ini? Ya, jadi sebenarnya Sebelumnya terbitnya tahun berapa Kak? terbitnya tuh akhir 2022 kalau nggak salah, sekitar bulan apa ya, November Desember kalau nggak salah, waktu masih semester 1 itu. Di sini. Menceritakan tentang apa nih Kak novelnya Kak? Atau kakak kenapa nulis novel ini? Ya, jadi sebenarnya novel itu tuh aku tulis dari challenge sama salah satu salah satu penerbit gitu. Jadi kan penerbit itu ada challenge 30 hari menulis, nanti yang tulisannya bagus itu terpilih buat diterbitin. Nah, makanya aku ikut challenge itu dan buatlah cerita Limited to Talk with You ini, tapi sayangnya sayangnya belum kepilih gitu, karena masih ada karya-karya lain yang mungkin lebih bagus gitu ya menurut penerbit. Nah, itu kan kayaknya di tahun yang sama deh, 2022. Iya. Terus seiring berjalannya waktu, bulan Desembernya itu kayak ada salah satu penerbit, ya masih penerbit indie sih gitu, kayak nawarin, kamu mau nggak terbitin karya kamu di sini. Jadi ya aku terima lah gitu. Jadi berawal dari ini apa? Challenge Ya? nulis 30 hari. Jadi emang satu hari itu nulis satu bab minimal sih. Cuma kan ini nggak ada 30 bab kan. Oh, ini nggak nyampe 30 Nggak bab. Berapa bab ini Kak? Berapa ya? Coba tolong lihat. Di mana yang ngeliatnya ya? Di daftar isi. Ada 25. Wah, lumayan tuh, udah banyak banget. Iya. Satu babnya berapa ini Kak? Berapa halaman? Totalnya 27 sama prolog sama epilog. 27 apa? 27 bab. 27 bab. Total berapa halaman sih ini Kak?
Total 300-an kalau nggak salah. 300-an? 280. Kalau ini berapa lama Kak proses pembuatannya dulu Kak? 30 hari 30 dong. hari itu? Kan challenge 30 Berarti hari. sebulan jadi novel Jadi ini? harus jadi Astaga. mau nggak mau Terus harus cerita dalamannya, cerita-cerita kayak konfliknya apa segala macam itu gimana ini? Terinspirasi dari mana? Maksudnya dapat ininya dari mana? Dapat apanya? Dapat Idenya. Idenya iya. Idenya ya dulu aku sering banget nonton dorama gitu. Dorama itu kayak apa ya, series yang dari Jepang gitu. Makanya di alurnya itu kalau misalkan baca sampai akhir ya itu Iya. tuh kayak ada rada-rada miripnya gitu sama dorama. Dorama itu apa? Drama Jepang. Oh, kirain Kalau misalkan dorama. Korea kan drakor kan. Kalau misalkan Jepang itu dorama itu kayak kata serapan dari bahasa Jepangnya itu. Keren. Kalau kita kan drama. Kalau orang Jepang kan nggak bisa Dorama. ngomong dra gitu, nggak bisa. Dorama. Jadinya adanya do gitu, dorama gitu. Makanya sebutannya itu dorama. Tuh. Oke Kak. Jadi novel ini ya jadi salah satu karya Kak. Total ada berapa novel Kak? Sekarang? Total sekarang kalau misalkan yang diterbitin masih berapa ya? Aduh lupa. 4, 3. 1, 2, 3, 4. Iya 4, masih 4. Karena abis ini tuh aku belum terbitin Oh ini lagi. jadi terbitan terakhir Kakak ya? Terbitan Novel terakhir. Kalau untuk kayak yang ongoing di Wattpad itu ada 4 juga kalau nggak salah. Ini setelah ini apa sebelum ini? Sebelum ini? Sebelum apa udah ya? Tapi sesudah ini ada juga nggak? Sesudah itu. Apa ini benar-benar terakhir? Maksudnya gimana sih? Maksudnya apa ya? Untuk Karya Kakak gitu yang terakhir apakah ini? Untuk Apakah yang setelah ini ada lagi? untuk yang diterbitin ini terakhir. Oh, ini yang terakhir. Tapi kalau untuk yang masih ongoing itu masih Banyak lah ya. masih apa namanya, masih jalan gitu ceritanya. Iya. Nah itu ada 4 di Wattpad, bisa dibaca. Oke. Dan sekarang ini Kak, aku mau nanya nih Kak, di dunia penulisan. Nah, Kania itu dari kapan suka menulis dan kenapa jadi suka nulis gitu? Ya jadi aku itu suka nulis karena aku banyak baca. Jadi waktu SMP itu aku baca novel. Judulnya itu Cinta Puccino. Itu tuh terbitan sekitar 2011 apa 12 gitu waktu aku SMP. Dan langsung tertarik gitu. Terus aku kayak mikir, wah kayaknya aku pengen deh bikin cerita kayak gini. Apalagi setelah Cinta Puccino itu terbitlah kayak novel-novelnya Raditya Dika gitu. Itu kan Kambing Jantan gitu-gitu ya. Kambing Jantan, Manusia Setengah Salmon, Cinta gitu. apa? Cinta Brontosaurus gitu. Itu saya suka juga Raditya Dika. Nah, iya, dari situ Raditya Dika juga kan kadang suka posting-posting di Twitter tentang bukunya. Dulu dia main Twitter dulu dia. Kebanyakan di Twitter gitu kan. Nah, di situ aku terinfluence lah untuk aku juga pengen nih bikin cerita kayak Bang Radit gitu. Jadi dari umur berapa itu Kakak? SMP umur berapa ya SMP? Si remaja 10, 11, 12, 13, 14 lah gitu. Terus berarti tadi yang iniannya dari selain apa sih namanya yang menginfluence Raditya Dika, selain itu ada lagi? Maksudnya jadi bikin Kakak jadi suka nulis gitu? Kalau yang bikin aku jadi suka nulis ya itu Raditya Dika. Cuma Tapi untuk sekarang mungkin penulis favorit dah gitu siapa? iya Raditya Dika. Oh itu juga salah satunya? Salah satunya. Iya. Tapi itu kan kalau di Indonesia ya. Iya, nah kalau di luar ada juga? Aku juga ada kayak baca novel-novel luar gitu. Salah satunya novel-novel terbitan Jepang gitu kan. Jadi novel Jepang yang ditranslatin ke Indonesia. Itu aku baca judulnya Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu, yang ternyata ini tuh merupakan sastra lama. Jadi novel ini bisa dibilang novel sih, dan novel itu diterbitin itu 1745 deh kalau nggak salah. Dan pada saat itu juga masih Perang Dunia Kedua gitu, makanya tahu latar belakangnya aja kan bikin aku tertarik gitu buat baca. Dan pas udah baca itu apa ya, novel ini tuh kayak mainin psikologis kita gitu. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan
abis baca novel Gagal Menjadi Manusia itu tuh kayak ada ketertarikan untuk bunuh diri lah gitu, terus kayak jadi sedih, terus kayak gimana ya, kayak menarik kita untuk membaca gitu, kayak penasaran gitu kan, ini bener nggak sih buku ini, efeknya itu seperti itu gitu. Itu novel Jepang? Iya, tapi yang di translate bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, ada translatornya juga. Iya, iya. Gitu. Jadi ya selain novel-novel dalam negeri, luar negeri juga Kak bacanya kayak dari Jepang gitu ya. Tapi emang Kakak juga suka anime ya kayaknya? Iya, anime Wibu suka. ya? Enggak wibu sih. Ini disclaimer ya, bukan disclaimer sih, apa namanya? Mungkin klarifikasi dari berbagai wibu-wibu yang ada di dunia gitu ya. Kalau wibu itu konotasinya negatif. Jadi makanya kadang ada orang yang bisa bahasa Jepang, terus kalinya dia dibilang wibu, dia tuh udah nggak mau make lagi bahasa Jepangnya. Karena kalau misalkan wibu itu tuh kayak jelek gitu namanya. Ih, ada wibu. Kok gue wibu sih? Gue bukan wibu gitu. Soalnya wibu itu tuh kata yang ditunjukkan oleh orang-orang yang suka banget sama budaya Jepang tapi mengganggu gitu. Tapi kalau misalkan mengganggu kayak pernah lihat nggak sih, misalkan lagi makan nih bareng-bareng, terus yang lain pada baca doa kan, Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang satu malah itadakimasu, dia sendiri begitu kan, padahal dia Islam gitu, dia nggak baca Bismillah. Tapi itu budaya Jepang itu yang tadi itu? Budaya Jepang kalau misalkan mau makan gitu, itu kan kayak mengganggu kan, kecuali kalau orang Jepangnya asli, dia mau makan bilang itadakimasu juga kan, emang itu budayanya gitu. Tapi ini kayak di Indonesia mau makan bukannya baca bismillah malah itadakimasu, kan aneh gitu. Artinya apa itu Kak? Itadakimasu itu kayak frasa, kalau misalkan itadakimasu itu kalau misalkan diartiin itu kayak menerima pemberian kan gitu. Tapi kalau misalkan diucapkan sebelum makan itu kayak kita menerima pemberian dari Tuhan gitu, berupa makanan gitu. Makanya itadakimasu gitu. Ini Kak, sekalian nih mumpung ngebahas Jepang nih. Kalau nggak salah di semester 7 ini nih, di kelasnya Kakak ada mata kuliah bahasa Jepang kan ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Seru nggak Kak belajar bahasa Jepang? Seru sih, karena kebetulan aku sebelumnya udah belajar. Izin minum Kak ya? Nggak apa-apa, silakan. Tadi sampai mana ya, lupa, ke distract. Tadi bahasa Jepang. Oh iya. Iya, jadi di semester 7 ini ada mata kuliah bahasa Jepang, dan kalau aku sebelumnya tuh udah belajar bahasa Jepang sampai N5 gitu, cuma belum JPLT-nya aja, jadi belum ada sertifikatnya gitu. Nah, terus pas belajar juga menyenangkan sih, karena aku nggak kesulitan dan aku bisa. Bisa berarti Kakak? Bisa. Siapa sih dosennya Kak? Bisa ngikutin. Oh, namanya yang ngajarnya? Ruli Sensei. Kita manggilnya Ruli Sensei. Ruli? Ruli itu namanya? Ruli. Apa nama panggilan buat guru Jepang? Kalau nama panggilnya itu Sensei. Sensei kan Sensei itu guru. Panggilan untuk guru. Berarti Sensei Ruli. Ruli Sensei. Gimana tuh? Apa aja udah dipelajarin nggak? Kata-kata dasar sih, kayak N5 itu kan setara sama anak-anak SD di Jepang. N5. N5? Apa itu N5? Kayak tingkatan TOEFL gitu. Emang ada berapa tingkatan belajar bahasa Jepang? Kalau Jepang itu ada 5, dan yang paling kecil itu N5. N5 itu yang pemula ibaratnya? Iya, pemula. Kan ada N4, 3, 2, 1. Yang paling jago N1? N1. Oh, itu udah bisa jadi apa namanya, warga Jepang ini kali gitu. ya, siapa itu yang jago matematika? Oh, Jeron. Ya itu kali ya, dia Kalau N1. Jeron N berapa dia? nggak tahu ya, belum nanya. Jago dia ngomong Jepang ya dia? Jago, karena emang tinggal di Jepang juga kan dia, sempat. Jadi seru lah ya belajar bahasa Jepang di kelas Kak? Seru gitu. Oke nih Kak, balik lagi mungkin ngebahas soal dunia penulisan. Nggak mau nanya aja Kak, apa sih, kan Kakak udah lama nih berkecimpung di dunia penulisan, nah itu apa aja sih yang pernah Kakak rasain dari segi tantangannya atau suka dukanya lah yang pernah Kakak rasain selama jadi penulis atau bergelut di dunia ini? Mungkin kalau misalkan waktu masih pemula-pemula tuh kayak yang ngerasa tulisannya tuh berantakan aja gitu, apalagi dulu kan belum tahu kalau nulis dialog teks itu begini, terus kalimat efektif kayak gini gitu. Kadang nulis ya udah nulis aja gitu, apa yang ada di otak ya udah tuangin aja gitu, tapi tanpa sadar tuh kadang banyak typo, terus juga nulisnya berantakan gitu, terus
bagian kayak pembacanya sedikit, kayak kenapa sih kok nggak ada yang baca gitu. Padahal kesalahan terbesarnya itu ya dari penulisan. Kalau penulisannya rapi, jelas, efektif, itu pasti orang juga bakalan betah gitu buat baca. Itu kakak tahu dari mana kalau tulisan kakak itu mungkin salah atau jelek atau? Ya kan semua orang berkembang. Enggak, maksudnya ada yang ngasih tahu kah? Apakah ada gurunya apa gimana? Enggak sih, Mentor? kayak Merasa aja sendiri gitu. Ini kayaknya kurang nih tulisan. kalau pada gua. saat pemula ya, kalau pada saat pemula paling ngerasa kayak kok nggak ada yang baca sih Oh, gitu. karena itunya. Tapi sering berjalannya waktu kayak kenal beberapa penulis lain yang lebih jago, atau kayak penulis-penulis yang apa namanya bikin tips-tips di YouTube gitu banyak kan gitu. Nah dari situ kayak ngerasa oh pantas ya dulu nggak ada yang baca gitu soalnya tulisannya itu berantakan. Nah gitu. Oke, itu kan mungkin termasuknya dukanya ya. Kalau sukanya kak, yang disenengin selama ini ketika di dunia nulis ini? Sukanya ya paling terrealisasikan sih, karena kan penulis ini tuh termasuk salah satu yang aku mau sejak SMP gitu kan. Terus baru terwujud itu pas udah lulus SMA, malah 2016 tuh waktu Oh itu si novel itu waktu awal-awal Wattpad itu. Nah mungkin itu sih kayak impian dari kecil tuh terrealisasikan. Tapi kadang pas di sisi aja di posisi ini juga dukanya tuh banyak gitu, kayak bahkan lebih banyak dari pas awal nulis ya. Karena kan semakin kita punya banyak pengalaman nulis itu kan semakin banyak juga dukanya. Apalagi kalau misalkan udah terbitin novel gitu. Terus sedih aja kalau misalkan pembaca itu pengennya baca karya kita dari PDF yang dapetin secara cuma-cuma gitu. Sementara kita nulis berhari-hari, berbulan-bulan, editingnya berbulan-bulan, terus pas terbit tuh orang maunya bacanya tuh secara gratis gitu. Terus juga belum lagi kena plagiasi, kayak cerita kita yang kita upload di Wattpad malah sama orang tinggal di kopas doang, terus di-upload lagi ke akun dia gitu. Terus diklaim bahwa itu ceritanya dia gitu kan, sedih kan. Kita udah bikin cerita capek-capek, orang tinggal kopas-kopas aja gitu. Terus yang paling sedih sih kayak banyak orang yang mikir kalau semua uang hasil penjualan novel ini tuh masuknya ke penulis. Ngerti nggak? Masuknya ke penulis? Iya, kayak misalkan ini novel, harganya 100.000. 100.000-nya tuh semuanya masuk ke aku. Orang-orang kan mikirnya begitu kan? Oh, orang mikirnya kayak gitu. Kalau yang nggak tahu ya? Iya, kalau yang nggak tahu orang beli. Padahal penulis tuh cuma dapat ini kan royalti kan? Iya, royalti. Dapat royalti itu cuma 10-15% doang. Kecil banget ya. Jadi ada satu orang beli seharga 100.000, yang aku dapat itu cuma 10.000 atau 15.000 doang. Itu sisanya kemana kak? Sisanya ke penerbit, kan penerbit juga penerbit ada berapa persen jadinya? 90 kalau kita dapat 10%. Anjir. Iya, karena berarti penerbit cuma dibagi kedua aja itu, kedua penerbit dan penulis gitu doang. Iya. Itu juga kalau penerbit udah include percetakan ya. Gitu. Karena di penerbitan juga kan termasuk percetakan, terus ada editor, ada staff-staffnya. Dia yang nyetak bukunya juga ya. Terus ada editornya. Ya mungkin buat bayar itu juga kali ya, cost buat bayar itunya. Buat bayar tenaga-tenaga di dalam penerbit ini. Makanya kayak sedih aja gitu. Orang-orang mikirnya kalau misalkan mau masuk ke Gramedia itu kan minimal itu 1.000 eksemplar ya terjual. Iya, 1.000 eksemplar. Orang-orang kan pasti mikir kayak kalau terjual 1.000 dengan harga novelnya 100.000, pasti dapatnya 100 juta nih. Iya, kaya. Kita kan, wah kaya gitu. Tapi padahal dari 100 juta itu yang penulis dapat cuma 10 juta doang. Gitu. 90 jutanya kemana? Ke penerbit. Gitu. Oh gitu ya. Terus menurut kakak jadi seorang penulis atau apa ya? Menggantungkan hidupnya di penulis itu bisa nggak sih kak? Atau maksudnya jadi penulis itu bisa hidup nggak gitu ibaratnya? Jadi penulis kalau ya itulah intinya gitu, menggantungkan hidupnya sama karya tulisnya. Menurut aku sih setiap orang pasti punya masanya ya gitu. Kayak misalkan
kayak Raditya Dika aja. Iya, wah, dia mah. Waktu masanya jadi penulis, wah dia mungkin bisa hidup sebagai seorang penulis, tapi nggak mungkin sampai akhir hidupnya dia sebagai penulis terus. Ya. Makanya dia sekarang jadi Makanya content Bang creator, Radit itu stand up comedy explore gitu, kayak Iya. dari tadinya penulis terus merangkap jadi Konten. perfilman. Iya, film dulu ya. Kan film juga kan dia jadi sutradara, dia yang main ceritanya ya Iya. cerita dia sendiri Iya. gitu. Terus explore lagi ke stand up, terus Ya, explore lagi ke YouTube. Iya, makanya Gitu. penulis itu sebenarnya bisa kemana-mana ya. Bisa Itu kemana-mana. contohnya Raditya Dika, awalnya dia penulis buku, bisa nulis stand up-nya, bisa nulis naskah film, bisa nulis buat konten sendiri juga. Selagi Iya. bisa explore mah ya Selagi bisa explore. oke-oke aja sebenarnya ya. Oke aja. Jadi mungkin kalau menurut aku kita nggak bisa hidup dengan bergantung pada penulis, lebih tepatnya kayak penulis novel. Tapi kita bisa hidup dengan mengeksplor dari kepenulisan itu. Oke. Gitu. Oke Kak. Oke, mungkin ini salah satu pertanyaan terakhirku. Jadi terakhir. apa nih tips dari Kakak untuk pemula-pemula penulis gitu yang ingin nerbitin bukunya atau bahkan yang baru pertama kali ingin mencoba menulis? Tipsnya deh dari Kakak. Tipsnya ada di ini konten Bu Endah ya. Iya. Tipsnya ada di konten aku. Jadi jangan lupa Oh, nonton ada di konten kontennya. aku ya. Apa itu di uploadnya di mana Kak? Dia uploadnya di Instagram aku. Apa nama Instagramnya? LLVL Nia. Nah, jangan lupa teman-teman di follow terus dicek, di situ banyak konten-kontennya kan Iya, ya. tapi mungkin aku kasih sedikit lah ya di sini boleh, gitu. Kak. Singkat aja. Kayak untuk penulis-penulis pemula itu yang paling penting adalah kita harus merasa dunia tuh harus tahu kalau kita itu penulis. Jangan sampai kayak kita nulis tulisan kita cuma ada di laptop doang gitu, disimpan di laptop aja. Terus apalagi kalau kita nulis tapi kita pengen orang-orang tuh nggak tahu kalau yang nulis itu kita. Iya. Gitu. Menurut aku promosi itu penting banget buat insight atau jangkauan dari tulisan-tulisan kita. Jadi yang penting mah ini ya apa? Orang tahu dulu kalau kita itu penulis. Iya, kayak minimal misalkan di kelas ini tuh ada yang nulis novel nih atau nulis puisi atau karya sastra lain, kasih tahu temennya aja tuh di sekelas Iya, gitu, ini kasih tahu aja tulisan sekelas gua gitu, gitu ya, kayak baca. ini tulisan aku tolong baca dong, terus kayak gimana tulisannya, bagus nggak, apa yang kurang. Nah itu kan dari situ kita bisa tahu kekurangan kita terus memperbaiki Iya, iya. tulisan kita gitu. Nah siapa tahu kalau misalkan temennya suka, temennya ini ngasih tahu ke temennya lagi gitu, wah ada tulisan bagus nih, baca nih gitu. Terus nanti temen ini suka, kasih tahu lagi ke temennya gitu. Makanya jangkauannya itu nanti jadi luas gitu. Iya, jadi ya coba dan juga mulai nge-branding bahwa dirinya itu penulis kali ya, biar Iya. orang tahu. Harus pede. Harus percaya diri. Ya itu bagus banget tips-tipsnya. Teman-teman kalau mau jadi penulis dengerin ya. Ada di konten-kontennya Kania yang lebih lengkap, banyak. Ya mungkin itu sih pertanyaan dari aku Kak, terakhir Kak. Mungkin terakhir banget. Terakhir Apa banget. ya? Project Kakak ada sekarang apa nih yang terdekat? Project aku sekarang aku lagi nulis skripsi. Oh iya, semester 7 ya Kak ya? Sama kan Disney. Iya sama. Belum revisinya Iya, juga Kak. yang masih up to date itu skripsi sih skripsi kalau di ya. bidang kepenulisan. Tapi Iya, kalau iya. sastranya itu aku sebenarnya lagi hiatus sih. Kayak tulisan-tulisan Anjay, aku hiatus. masih ada di Wattpad, cuma karena nggak ada waktunya, apalagi sekarang kan udah skripsi, bimbingan segala macem gitu. Jadi ya fokus ke skripsi dulu mau ya Kak, fokus dulu sejenak. ke situ. Sebentar lagi lah Nanti ini kita kalau lulus. kalau udah selesai baru nanti dilanjut lagi. Tapi bisa baca tulisan-tulisan aku di Wattpad aku Wattpad. juga. Apa nama Wattpadnya? Nama aku. Oh, nama Kakak? Nur Nur Hania. Hania. Oh, oke. Underscore, ada underscore. Ntar teman-teman bisa cek sendiri ya karya-karyanya Kania. Oke mungkin Kak, mungkin itu aja Kak. Ah, ya. Sebelumnya terima kasih karena Kania udah mau jadi narasumber dan saya tanya-tanya nih tentang novel-novelnya, tentang dunia penulisan tadi, suka dukanya dan tips-tipsnya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Kak. Sama-sama. Ya, semoga ilmu yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya. Amin. Oke mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman perbincangan saya dengan Kania. Mungkin selanjutnya bisa ditonton di kontennya Kania. Oke.
Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah, warahmatullahi tas. wabarakatuh. Ayo, tas. Dah, terima kasih. Dah.